pelajaran akidah akhlak ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu memperoleh posisi tersendiri di kalangan para sahabat karena ia menikahi anak dari Nabi Muhammad SAW. Istri dari Utsman bin Affan itu adalah Ruqayyah ya, Ruqayyah binti Muhammad SAW. Kemudian ketika Ruqayyah meninggal dunia, Nabi Muhammad menikahkan lagi Utsman bin Affan dengan adik Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum, karena ia menikahi dua anak perempuan Nabi. Ya, yang lain. Jadi Utsman bin Affan itu dijuluki sebagai pemilik dua cahaya atau Dzunurain. Nama lengkap dari Utsman bin Affan itu Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdu Asyam bin Abdu Manaf al-Quraisy. Jalur keturunan atau nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada sosok Abdul Manaf. Utsman bin Affan sendiri memeluk Islam berkat ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Jadi Utsman bin Affan ini sudah dijamin oleh Rasulullah SAW akan syahid dan masuk surga. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW masuk ke sebuah kebun dan kebun ini didatangi oleh Utsman bin Affan. Jadi sudah tergambar ya kalau misalnya Utsman bin Affan akan masuk ke dalam surga. Ciri-ciri dari Utsman bin Affan ini, ciri-ciri fisiknya itu perawakan dari Utsman bin Affan, ia bertubuh ideal, terus memiliki postur sedang, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Wajahnya tampan, kulitnya halus, janggutnya lebat dan berkulit kecoklatan. Pangkal-pangkal tulang Utsman bin Affan terbilang besar, bahunya bidang, cambangnya panjang hingga mencapai bawah telinga. Hidungnya mancung dan selain itu hastanya panjang dan kedua betisnya besar. Sebelum memeluk Islam, Utsman adalah orang Quraisy yang kaya raya dan memiliki usaha niaga yang sukses. Setelah ia masuk Islam, banyak dari kekayaan yang dimilikinya disedekahkan untuk dakwah dan kesejahteraan umat Islam. Sebagai misal, suatu ketika Rasulullah SAW sedang menyiapkan pasukan untuk perang Tabuk. Nah, keadaan bangsa Arab saat itu sedang dalam masa paceklik atau masa kekurangan. Jadinya pasukan Rasulullah ini benar-benar sulit pada saat itu. Tapi datanglah Utsman bin Affan yang menemui Rasulullah SAW dan kemudian Utsman bin Affan ini bilang, barang siapa yang mengenai pasukan Usroh maka untuknya surga. Utsman bin Affan lalu menyumbangkan hartanya hingga mencapai 900 ekor unta dan 100 ekor kuda serta uang berjumlah ribuan dirham. Di kalangan pemuda Arab, Utsman tergolong sosok yang pandai. Ia mahir membaca dan menulis. Berkat kemampuannya inilah Utsman bin Affan diangkat menjadi salah satu penulis Al-Quran ketika wahyu diturunkan. Dan Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dalam kekhalifahan Rasyidin sesaat sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, bangsa Persia ditaklukkan hingga selesai. Pada masa khalifah-khalifah sebelumnya, memang sudah ditaklukkan bangsa Persia ini, tapi lebih ditaklukkan lagi pada masa Utsman bin Affan. Utsman adalah seorang saudagar yang kaya raya, tetapi dermawan. Beliau adalah seseorang pedagang kain yang kaya raya. Kekayaan beliau ini beliau gunakan untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk pembangunan umat dan ketinggian Islam. Beliau memiliki kekayaan ternak lebih banyak daripada bangsa Arab yang lain. Ketika kaum Quraisy melakukan penyiksaan terhadap umat Islam, Utsman bin Affan diperintahkan untuk berhijrah ke Ethiopia atau waktu zaman dulunya disebut Habsyah ya. Nah, beliau ini Utsman bin Affan membawa sahabat beliau juga, yaitu Abu Hudzaifah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah itu datang
perintah Nabi supaya beliau hijrah ke Madinah. Maka tanpa berpikir panjang lagi, Utsman bin Affan langsung membawa usahanya, kekayaannya menuju ke kota Madinah. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman bin Affan dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah. Suasana di situ sempat tegang karena Utsman tak kunjung kembali. Kaum muslimin sampai membuat ikrar ridwan namanya. Terus semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, Utsman pernah dipercaya oleh Nabi untuk menjadi wali kota Madinah. Semasa dua kali masa jabatan ya. Yang pertama pada perang Zotiriko dan yang kedua pada saat perang Gofaton namanya. Utsman bin Affan adalah seorang ahli ekonomi yang terkenal, tetapi jiwa sosial beliau sangat tinggi. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Contohnya kayak Utsman bin Affan membeli sebuah sumur yang airnya sangat jernih kepada seorang Yahudi seharga 200.000 dirham. Yang kira-kira kalau sekarang dihitung-hitung 2,5 kilogram emas. Dan beliau juga memperluas masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Beliau juga pada masa pemerintahan Abu Bakar memberikan gandum yang diangkut dengan 100 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Jadi teladan dari Utsman bin Affan ini adalah beliau sosok yang sangat lemah lembut, sosok yang tegas, sosok yang pandai dalam membaca dan menulis, sosok yang pandai dalam berekonomi, dan juga beliau adalah sosok yang sangat dermawan. Walaupun beliau itu kaya raya, tapi tidak pelit harta. Kadang ibu masih bingung sama orang-orang yang ada di muka bumi ini ya. Masih ada gitu orang yang gak punya apa-apa, orang yang miskin, tapi dia sombongnya minta ampun. Banyak kan? Karena menurut ibu apa gitu yang mau kita sombongin? Semua itu milik Allah. Benar katanya Utsman bin Affan nih. Semua harta dia ini untuk keriduan Allah. Jadi semua hartanya itu diberikan kepada Utsman bin Affan, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada Utsman bin Affan waktu itu. Jadinya kalau kita nggak punya apa-apa nggak usah sombong gitu. Jangan jadi orang yang paling sombong di dunia lah. Baru punya mobil, baru punya pesawat, tapi rasanya kayak kita udah punya seluruh dunia ini. Jadi nggak boleh kayak gitu ya anak-anak. Jadi kita harus mencontoh teladan dari Utsman bin Affan, di mana dia adalah orang yang kaya raya, tapi dia mempunyai sifat yang sangat-sangat dermawan. Oke, cukup sekian pelajaran kita tentang Utsman bin Affan hari ini. Ibu minta kalian buat kelompok. Setelahnya nanti kumpul tugas minggu depan tentang clipping Utsman bin Affan dan juga keteladanan-keteladanan dari Utsman bin Affan semasa dia hidup dan waktu dia menjabat menjadi seorang khalifah ketiga ya, atau Khulafaur Rasyidin. Jadi ibu minta kalian buat kelompok di dalam kelas ini. Terus habis itu nanti kalian kumpul clippingnya ke ibu minggu depan. Oke, cukup sekian dari ibu. Ibu akhiri kepada ketua kelas, ibu persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa dikumpul clippingnya untuk minggu depan ya. Kurang lebihnya ibu minta maaf kepada Allah, ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.